award affirms what I have done over the years for Macau's gaming business and for the overall. Hai guys, kisah kita kali ini tentang seorang yang dijuluki Raja Judi Macau, Stanley Ho. Stanley Ho lahir pada tahun 1921 dari keluarga Ho yang terkemuka di Hong Kong, keturunan Tiongkok Eropa. Ayahnya bernama Robert Ho Tung, merupakan bagian dari keluarga Ho yang terpandang itu. Sayangnya kehidupan istimewa Stanley hanya berlangsung sampai pada usianya yang ke-13 tahun. Pada masa depresi besar, ayahnya kehilangan segalanya di pasar saham. Lalu ayahnya melarikan diri ke Vietnam dan meninggalkan istri dan anak-anaknya. Keadaan ini kemudian mendorong Stanley untuk bertekad menjadi orang yang sukses. Dengan segala perjuangan, Stanley akhirnya berhasil meneruskan pendidikannya di Universitas Hong Kong. Tapi sayangnya pada masa sebelum Jepang merebut Hong Kong, Stanley terpaksa meninggalkan pendidikannya dan bekerja di Departemen Layanan Serangan Udara. Dalam sebuah wawancara Reuters, Stanley berkata saat itu saya mendapat bayaran sebanyak $10 Hong Kong selama 7 hari bekerja. Lalu saya pergi ke Macau. Saya adalah orang yang sangat miskin dan saya memulainya hanya dengan $10 Hong Kong saja. Itulah modal pertama saya. Nah, bagaimanakah sepak terjang Stanley setiba di Macau? Berikut kisahnya. Setibanya di Macau, Stanley mencari pekerjaan di sebuah perusahaan ekspor impor milik Jepang. Dan beruntungnya, Stanley segera menjadi mitra perusahaan tersebut pada usia 22 tahun. Saat itu, tugasnya adalah melakukan barter barang dengan Jepang. Pengalaman tersebut kemudian menghantarnya pada perusahaan dagangnya sendiri dan menjadikannya seorang jutawan. Pada tahun 1943, Stanley mendirikan perusahaan minyak tanah, di mana saat itu dia memperoleh keuntungan besar dari ledakan konstruksi pasca perang di Hong Kong. Ketika status ekonominya mulai menguat, pada tahun 1962, Stanley bersama rekan bisnisnya membentuk sebuah perusahaan pariwisata dan hiburan Macau, atau singkatnya SJM Group. SJM lalu mengajukan tawaran untuk menggarap monopoli perjudian di Macau dan berhasil memenangkan konsensi tersebut. Lalu, hal-hal apa yang diusahakan Stanley untuk membangun citra Macau di mata dunia? Ikuti kelanjutannya. Selama 40 tahun, SJM terlindung dari para penantangnya berdasarkan sistem monopoli. Hal inilah yang membuat SJM leluasa berkarya. Stanley berhasil mengubah Macau dari semenanjung sepi yang dipenuhi dengan sarang penjudi kumuh dan tak berjendela menjadi pusat kasino terbesar di dunia. Melalui SJM, Stanley membangun pelabuhan, menambahkan kapal berkecepatan tinggi agar bisa memikat para penjudi Hong Kong. Dan bukan hanya itu saja, Stanley lalu mulai memperkenalkan sistem operasi penjudian gaya barat. Ya, Stanley sepenuhnya mengubah sektor permainan Macau dengan memperkenalkan manajemen konsep gaya barat yang menggabungkan perjudian dan rekreasi. Dalam hal ini misalnya layanan pramu-tamu premium, perhatian tinggi terhadap detail dan kemewahan, santapan lezat, hiburan, dan lain sebagainya. Lalu pada tahun 1970, SJM membangun hotel dan kasino Lisboa, di mana fasilitas pariwisata ini menerapkan sistem operasi yang menggabungkan antara permainan dan penginapan, tempat makanan, serta pembelanjaan dan hiburan. Diketahui sampai saat ini, Lisboa tetap menjadi salah satu ikon Macau yang paling dikenal dan identik dengan pariwisata di wilayah tersebut. Ya, Stanley telah berhasil membangun kerajaan bisnisnya melalui bisnis kasino di Macau. Dan bagaimanakah akhir perjalanan dari seorang Stanley Ho? Oke, check it out guys. Pada tanggal 20 Desember 1999, Macau secara resmi diserahkan kepada otoritas Tiongkok dan menjadi daerah administratif khusus. Hal ini membuat ada pergantian pejabat Macau yang terjadi bersamaan dengan perubahan kebijakan, di mana saat itu Peking ingin mempromosikan persaingan yang sehat di industri game Macau. Hingga pada tahun 2002, monopoli Stanley Ho dan industri game di Macau pun berakhir. 5 operator baru bersama SJM diberikan konsensi untuk mengelola perjudian di Macau. Meskipun demikian, tidak semua konsensi diberikan kepada pihak luar.
Nyatanya anak-anak Stanley Ho memiliki kepemilikan besar terhadap 2 dari 5 operator perjudian baru. Putrinya, Pansy Ho, memiliki saham pengendalian yang signifikan di MGM Macau. Sedangkan putranya Lawrence Ho merupakan ketua Melco Group yang kemudian bermitra dengan operator permainan Australia yaitu Crown. Selanjutnya, meskipun pengaruh Ho terhadap industri game Macau telah berkurang setelah konsensi baru tersebut, namun tidak demikian dengan kekayaannya. Pendapatan game Macau terus tumbuh dengan semakin cepat. Dan bahkan pada tahun 2006, Macau telah melampaui Las Vegas dalam pendapatan game. Namun karena usia Stanley semakin lanjut, Stanley pun membagi kepentingan bisnisnya kepada 17 anaknya. Stanley Ho, raja kasino yang selalu menganjurkan orang sekitarnya untuk tidak berjudi, meninggal pada tanggal 26 Mei 2020 pada usianya yang ke-98. Demikianlah cerita inspiratif kita kali ini. Thanks for watching guys, and see you in the next video.